Nemu pelem kutarda. Nang tanah bengkoke pakutarda akewit pelem musawe ditanduri pelem. Ternyata sampean dari sawah nemu peleme kutarda, jelas-jelas nang tanah kutarda. Jenengan ngambil itu pelem tanpa seizin pak kutarda, dibawa pulang terus dimakan. Itu termasuk makan pelem subhat. Halal ora, haram ya ora. Ibu-ibu pada protes, kan nemu mumpuni. Nah nemu itu justru kata kitab I'anatul Thalibin malah panjang gagange. Kenapa panjang berabe urusannya? Karena orang Indonesia aneh. Kadang kalau nemu apa baik ngecape rezeki anak soleh. Sejak kapan wong soleh mangan sembarangan? Untuk acara yang keempat yaitu acara inti tausiah agama yang akan disampaikan oleh Ustazah Mumpuni Handaya Yekti Esos dari Cilacap. Kepadanya waktu dan tempat kami persilakan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Dan nanti ditutup doa oleh Bapak Ustadz Cokro Wiroto. Aduh, aneh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beli pepaya, beli hari besok. Mangan blewah karo ditandur pari. Ora masalah ranca mulia jalane bosok. Sing penting wis payu laki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing sami semangat jawab uluk salame kita. Kula dongake mangke tukin dalem entuk duit 8 juta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi haqqa hamdi. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqi sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadil fatih lima ukhliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Hadaratal mukhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para asatidz wal ustadzah yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabil akhos kepada akhinal kiram panjenenganipun Al Ustadz Cokro Wiroto yang kami hormati dan yang kami cadong barokah ilmu nipun. Wabil akhos kepada akhinal kiram Al Ustadz Endang ingkang tansah kaula hormati nuninjih, ingkang tansah kula cadong barokah doanipun. Wabil akhos kepada akhinal kiram panjenenganipun Bapak Ki Haji Makron, Bapak Ki Haji Tarudin yang kami hormati dan yang kami taati segala fatwa dan juga dawuh-dawuhnya.
Wabil akhos kepada aparatur Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan Gabus Wetan. Wabil akhos kepada panjenenganipun Bapak Camat atau yang mewakili, Bapak Kapolsek atau yang mewakili, Bapak Dan Ramil atau yang mewakili dari Satuan Pamong Praja Kecamatan Gabus Wetan yang kami hormati. Wabil akhos kepada sedaya keluarga besar aparatur pemerintah desa Rancamulya. Wabil akhos kepada panjenenganipun Bapak Kewutarda beserta Ketua Tim Penggerak PKK beserta perangkatnya, Bapak Sedes, Bapak Kadus, Bapak Ketua Kemde, Bapak Ketua BPD, Bapak Kaur, Bapak Kaum, Bapak RW, Bapak RT di desa Rancamulya. Mudah-mudahan Pak Kewutarda berkahnya pangkat menjadikan maslahat dan nambah manfaat. Allahumma. Wabil akhos kepada Ketua Panitia Penyelenggara panjenenganipun Bapak Suwandi dan seluruh keluarga besar Jamiyah Masjid Jami Nurul Hikmah. Saya minta tepuk tangan dulu dong kangge sedaya rencang-rencang panitia yang telah berkontribusi luar biasa. Mangan pepaya dicampur tomat, mangan gurame sambil berlayar. Panitia tansah semangat karena kelambi seragamnya anyar-anyar. Mudah-mudahan seluruh keluarga besar panitia ditetapkan imannya, ditetapkan Islamnya, ditambahkan ihsannya. Amin Allahumma. Wabil akhos kepada Tanfidiyah Surya Nahdlatul Ulama Ranting Rancamulya, pimpinan Muslimat Nahdlatul Ulama, pimpinan Fatayat Nahdlatul Ulama, seluruh majelis taklim di Rancamulya, keluarga besar Gerakan Pemuda Ansor, rekan-rekan Banser yang kami hormati, rekan-rekan Garda Fatayat yang kami banggakan, tak lupa keluarga besar para santri dari Pagar Nusa yang kami banggakan, tak lupa kepada Jamiyah Maulid Simtuduror yang kami hormati. Wabil akhos kepada Ibnu IPPNU Karang Taruna Ikatan Remaja-Remaji Masjid Musola di Desa Rancamulya yang kami banggakan. Wabil akhos kepada para agnia dermawan donatur, mudah-mudahan para agnia dermawan donatur diberikan sehat panjang umur ringkah manfaat barokah, diberikan mawaddah warahmah sakinah, sumerambah kepada kita para jamaah. Allahumma. Para bapak haji, bu hajjah, para calon haji, para calon hajjah, hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sallu ala Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi titip pesan kepada Abidar, jadidis safinah fa innal bakhra amik wa khuz izada kamilan fa innas safara ba'id. Perbaikilah perahumu karena lautan ini sangat dalam. Cari bekal yang banyak karena perjalanan kita masih sangat jauh. Ternyata keluarga besar DKM Jami Nurul Hikmah mengadakan pengajian dalam rangka menyongsong tahun 1446 Hijriah, ngajak masyarakat Rancamulya menjadi orang-orang yang beruntung. Siapa orang-orang yang beruntung? Kehidupan sekarang lebih baik dari yang kemarin, yang akan datang harus lebih baik dari yang sekarang. Tapi kalau tahunnya sudah berganti, dari Dzulhijjah kita masuk ke Muharram, sholatnya enggak ketinggalan, ngajinya juga jalan, tapi kok prinsipnya aku masih seperti yang. Kalau masih kayak yang kemarin, namanya rugi, namanya maka panitia DKM Jami Nurul Hikmah mengadakan pengajian sampai nanggap mumpuni. Saya dengar kabar nanggap mumpuni modale akeh. Tendane duit, shootingane duit, rebanane, layos tendane, seneke, sound sisteme, mumpuni, ake dewek. Beneran panitia bagiannya mumpuni ake dewek? Ya jajal mengkotak titeni. Bukan sebab pamer atau ngarah pengalaman,
Tapi mohon arahan dari Pak Kepala Desa Pak Kuwu Tarda, bukan Tardi, Pak Kuwu Tarda, supaya membimbing keluarga besar masyarakat khususnya DKM Jami Nurul Hikmah agar ngurip-urip masjidnya tambah makmur. Tepuk tangan dulu dong buat panitianya. Sing keprok utangnya lunas kabeh. Sing amine banter ketara utangnya akeh. Moga-moga rezekine sing barokah. Kalau sanggup nanggap mumpuni, denger-denger berarti panitiane wong sugih. Panitiane sugih iku wong sing bagaimana? Wong sugih iku dalam belanja sehari buat bumbon dapur, gas LPG, bayar listrik, setor arisan, nyangoni bocah sekolah, sehari jatah belanja 300.000. Kok senyumnya mencurigakan? Bu, sing lagi pada sibuk kipas-kipasan, deleweran banyu keringete sampai ngeblobor celake. Mudah-mudahan dadi melu blobor dosane, ngeblobor penyakite. Jatah belanja sehari 300.000 cukup apa luih? Sedina 300.000 kakean. Pancen wong wadon ranca mulia ora bisa diajak kompromi. Bisane kita ngomong jatah belanja sehari 300.000, kita lagi belani sampean, Bu, supaya jatah belanjane sampean ditambahi. Bener-bener ya. 300.000 kakean berarti sehari 100.000 cukup? Kurang. Pancen wong wadon susah ditebak. Apa maning wong wadon ranca mulia sing anggere numpak motor riting kanan belok ke kiri. 300.000 kakean 100 kurang. Ya wis, sehari jatah belanja 200.000 cukup. 200.000 ping 30 dina sebulan berarti sama dengan 6. Kok 600 ki nggo ngitung kepimen. 200.000 ping 30 dina sebulan berarti sama dengan 6 juta. Yusartina nang ngarep dewek banter salah. 1 bulan 6 juta. Jadi kalau ada warga ranca mulia dalam sehari jatah belanja 200.000, 1 bulannya ternyata 6 juta. Ada yang pendapatannya lebih dari 5 juta per bulan, itu termasuk kategori wong sugih. Nah, contohnya Pak Kuwu. Maaf ya Pak Kuwu Tarda, di awal langsung di roasting tadi Pak Kuwu. Hari ini saya lihat Pak Kuwu langsung pucet soalnya. Pak Kuwu baru berapa periode Pak Kuwu mohon izin? 2 kali ini, boten nopo-nopo. Masyarakat boleh kritis tapi yang logis. Jalan rusak, jalan butut, jalan bosok. Sampean boleh kritis tapi yang logis. Kalau ada jalan rusak jangan cuma nyalahin pemerintah, tapi kita kaji sareng-sareng. Contoh, boleh jenengan tanya sama pihak Kuwu atau pihak RW. Pak Kuwu, Pak RW, iki ranca mulia dalane bosok baik kenang apa? Iki karena dalan desa, dalan kecamatan, dalan kabupaten, dalan provinsi, dalan nasional, apa dalan bayi? Iki supaya ngeritiknya nggak terlalu keras, jadi harus pakai banyolan dikit Bu.
Udah tanya begitu, kok ini jalannya rusak baik? Apa karena APBD-nya belum turun? Apa karena jalannya yang tanahnya labil karena di pinggir sawah? Apa kurang drainase? Apa karena cuaca? Apa karena muatannya melebihi kapasitas? Atau masyarakatnya yang kurang menjaga? Kita perlu bertanya tapi kritis, yang sopan tentunya. Supaya apa? Pemerintah nggak tersinggung, mampu menjelaskan dengan gamblang. Maaf nih, di desa Rancamulya ana sing nampa BLT ana ake, sing nampa PKH ana ake. Selama jenengan masih nampa BLT karo PKH, silahkan nikmati dalan bosoke. Soalnya kemarin gara-gara pandemi corona, yang nerima BLT PKH itu duitnya diambil dari sebagian dana APBD yang harusnya buat bangun jalan desa, sementara diambil separuh buat ngasih BLT sama PKH. Betul Bu? Ya, udah nggak pucet nih. Soalnya tadi saya kaget, dari kecamatan Gabus Wetan saya masuk ke daerah Rancamulya. Ya Allah, soalnya kan saya pengantin anyar gune, baru 2 bulan. Saya kan nggak tahu, takut perut udah isi rendang. Mudah-mudahan ndang isi bayi. Nek jalannya kayak Rancamulya ya loh. Kasihan bayinya koclak. Siap buat napa-napa Pak Kuwu. Kuwune pinter ngejawab, jare angger jalannya koclak enak. Mboten napa-napa, sudah saya jelaskan tadi. Jadi masyarakat boleh kritis tapi yang logis. Biar apa? Biar pemerintah pun antukin dandani, kita sabar tapi dengan aturan. Maka hari ini saya apresiasi yang setinggi-tingginya bahwa panitia hari ini menyiapkan segala sesuatunya sampai ngamontenaken pengajian akbar semeriah ini. Padahal ini cuman 1 DKM Masjid Nurul Hikmah. Tepuk tangan maning. Berarti nanti pragat ngaji selesai jam berapa? Jam berapa? Ya Allah, nggak manusiawi bener. Dumewi sembayari sekepenake dewek. Kita nanjak jam 2 lebih 5 menit. Berarti nanti pragat jam 5 sore. Berarti ngajinya 3 jam. Subhanallah. Salat asarnya 5:30. Oh, pantesan jalani bosok baik. Rancamulya salat asarnya 5:30. Mudah-mudahan sampai pun acara tidak ada halangan satu apa, Allahumma. Pak Babinsa, Babin Kamtipmas, Pak Satpol PP, gajinya gaji PNS. Tapi kalau Kuwu memang gajinya sebulan berapa, Bu? 4 juta baru ada. Kuwu sejujur Kuwu Rancamulya, tepuk tangan maning. Emang kalau Kuwu udah tua memang banyak jujurnya. Berarti kalau 1 hari jatah belanja 200.000 kali sebulan 6 juta, jatah gajinya Kuwu cuma 4 juta. Ih, berarti malah Kuwu tarda kudu nampa BLT mah. Tombok ya Pak Kiai. Berarti Kuwu tarda malah kudune nampa PKH. Soalnya belum mencapai kata sugih, tapi jangan kebanggaan dulu. Kan anak bengkok kewu. Orang sida nambah BLT. Berarti tetap Kuwu tarda termasuk kategori wong sugih.
wong sugih. Bulan Dzulhijjah hari kemarin hari raya Idul Adha wong sugih ada sunnah muakkadah nglakoni ibadah kurban. Kurban itu adalah ibadah ta'abbudi. Apa itu ta'abbudi? Ibadah penghambaan diri kepada Gusti Allah. Sedangkan wong sugih ketika hari raya Idul Adha mendapatkan sunnah muakkadah, sunnah yang amat sangat dianjurkan untuk menjalankan kurban. Kemarin kurban enggak, Bu? Subhanallah. Lama-lama saya jatuh cinta sama ke Utarda kalau begini. Aman, Bu, suami saya nggak ikut, Bu. Lagi balik lagi ke pondok. Paku ngendika alahkah sama yang tua mah nggak mau. Ternyata kunya udah sadar diri. Ibu ketua tim penggerak PKK datang nggak nih, Pak Ku? Datang. Sebelah mana? Belum ketemu sama buku nih. Lagi di kantor balai desa. Siap, terima kasih. Ternyata wong sugih punya sunnah muakkadah lakoni ibadah kurban. Maaf nih kalau ada yang bilang, mumpuni tahun kemarin saya udah kurban sapi harga 52 juta. Jadi kalau tahun sekarang saya nggak kurban lagi, nggak apa-apa. Emang nggak apa-apa. Tapi orang kaya, wong sugih yang belum berkesempatan ngelakoni ibadah kurban nyembelih sapi atau kambing, tetap di hari raya Idul Adha disunahkan untuk menyembelih hewan unggas, hewan peliharaannya sendiri. Hewan unggas peliharanya sendiri disuruh dipotong, dimasak yang enak. Saya mau tanya sampai belakang. Assalamualaikum. Bu, ibu punya ingon-ingon? Punya ingon-ingonnya apa? Ya jak kucing lah ya. Pantesan ku ranca mulia cepet tua. Warganya ngeyel-ngeyel nemen. Ya bener gue jawab. Dua ingon-ingon. Dua apa? Kucing, ya bener. Tapi ini hewan unggas. Contoh ayam, bebek, mentok. Nah tanya sama bapak-bapak. Bapak nih. Assalamualaikum. Bapak-bapak punya ingon-ingon? Punya. Apa ingon-ingonnya? Manuk. Manuk. Saya paham. Yang dimaksud bapak-bapak manuk sing ana matane. Ya bener Pak, manuk juga unggas. Tapi kalau disembelih kan kasihan orang pupune becilik pisan. Saya nggak punya ingon-ingon. Kalau wong sugih belum kurban sapi kambing di hari raya Idul Adha, nyembelih apa? Beli daging ayam ke pasar. Orang kita ngarah sekilo, dimasak yang enak ketika hari raya Idul Adha. Nggak doyan daging ayam, beli iwak laut. Dimasak yang enak ketika hari raya Idul Adha. Bagi wong sugih yang belum berkesempatan nyembelih kurban sapi atau kambing dalam rangka menghilangkan rasa tomak, menghilangkan rasa rakus, menghilangkan rasa serakah, menghilangkan rasa kemaruk. You know kemaruk? Kemaruk is enggeragas. You know geragas? Geragas is serakah. Serakah cara sini apa ya Pak? Sami, geragas. Pertanyaannya, apakah nang ranca mulia anak wong sugih tapi geragas? Wong sugih tapi geragas, wis jare ngakune sugih tapi ora melukur. Aku direwangi ngucap ban kayak gue.
Gone ngaji sampai jam 5 sore. Ulang. Jarene wong sugih tapi ora melukur, tapi ngarep-arep bagian. Ana wong kene begitu. Oke. Mangkat wonge. Berangkat wonge. Berangkat jilbabe warna apa? Warna ireng. Jauh-jauh saya dari Cilacap, Jawa Tengah. Tekan kene saya nggo tumbal, Pak. Malah ngarani mumpuni geragas sampean. Wong sugih geragas wis ora melukur, tapi ngarep-arep bagian. Punten Pak Ku, kemarin di Ranca Mulia kurban sapinya berapa, kambingnya berapa? Subhanallah. Pak Ku bilang sini Ranca Mulia kemarin kurban sapine 17. Waduh saya sampai bisa detung. Berarti bener wong Ranca Mulia wonge sugih su. Lah wong Gragas wis jarene sugih ora melu kurban tapi malah ngarep-arep bagian, malah sengaja kawit isuk ora masak. Ketungkul ngulek bumbu. Karo nyiapna sunduk sate sambil ngedumel jarene kewutar dah. Ranca Mulia sapine 17. Kambingnya sampai ra bisa detung. Abong kebangetan masa 4:30 sore buntute durung tekan kene. Iku arane wong sugih tapi ngrag. Maka namanya wong sugih. Ketika hari raya Idul Adha kok nerima daging, itu bukan bagian daging kurban, tapi sekedar hadiah atau sekedar bebungah. Jadi kalau ada wong sugih kok nggak dianterin pama panitia bentuk daging kurban, nggak usah protes. Karena jangankan daging kurban oleh wong sugih dijual, hanya dicari keuntungannya saja haram hukume. Maaf nih, wong miskin kalau hari raya Idul Adha kan nerima daging kurban banyak. Ya dagingnya, ya endase, buntute, sabalulange nampak kabeh. Tapi yang namanya miskin kan gak punya kulkas. Sekali-kali Pak, saya ceramah rada keras ini. Saya ulang. Namanya miskin kan gak duwe kulkas. Lah padahal nerima bagian daging kurban banyak. Mau dititipin ke tetangga ora kepenak. Masa gara-gara daging kurban malah si miskin tuku kulkas. Akhirnya karena nerima daging bagian banyak, ketimbang mubadzir dimasak sehari malah mabok wedus. Akhirnya oleh si miskin dagingnya kurban dijual, diuangkan, dicari keuntungannya, hukumnya boleh bagi si miskin. Sing tangane gelangan mas ora usah melu yes. Saya ulang. Bagi si miskin lo ya. Miskin nerima bagian daging kurban banyak, kok ternyata nggak punya kulkas, dititipin ke tetangga nggak enak, dan dimasak sehari malah nggak bisa habis, ketimbang mubadzir, dijual, diuangkan, dicari kemaslahatannya, hukumnya boleh bagi si miskin. Yang sugih jangankan dagingnya dijual, sedang daging kurban dicari keuntungan oleh wong sugih saja haram hukumnya. Contohnya ada wong sugih nerima hadiah daging pas kurban, ternyata kawit daging kurban 2021, 22, 23, 24 sengaja disimpen nang kulkas freezer, digiling nada di bak, ternyata nggo nabai modal hajatan, itu termasuk haram hukumnya. Ada orang di sini begitu.
Berangkat wonge ora sah takon kerudunge warna apa. Ujung-ujungnya saya maning sing jadi tumbal. Jadi kalau digilingin jadi bakso, tapi untuk dimakan dikonsumsi keluarga sendiri nggak masalah. Bagi wong sugih nih seminggu sepisan dijadiin rendang, seminggunya lagi buat nambahi sop buntut, sop balungan boleh. Tapi kalau sampai dicari keuntungannya, apalagi buat nambahi modal hajatan supaya hajatannya nggak terlalu modal banyak, itu yang nggak boleh, haram hukumnya. Saya menyampaikan ini, maaf, di masyarakat sering terjadi salah paham. Soalnya setiap hari raya Idul Adha, dan mohon izin Pak Ustadz, Pak Haji, sedoyo warga masyarakat, khususnya kaum bapak-bapak nih. Kemarin saya tahun yang lalu menerima kasus yang agak umum tapi mengatasnamakan ahlu sunnah wal jamaah, yang ternyata golongan ini membolehkan kurban kambing satu bisa untuk atas nama sekeluarga. Itu lagi ramai Pak di daerah saya, terutama di daerah Cilacap bagian barat, perbatasan Jawa Barat. Akhirnya karena kasus ini sedang merebak, dan herannya Pak, banyak yang ngikut. Yang ngikut siapa tuh? Wong pelit, medit, betitil bakhil, kutren jelantir kayak upil kudanil. Tapi bentar, setelah kita kaji sareng guru kami, ternyata memang ada hadisnya. Hadisnya begini, dulu Kanjeng Nabi pernah nyembelih kambing satu, di atas namakan Kanjeng Nabi, keluarganya Kanjeng Nabi, bahkan seluruh umat Islam mendapatkan berkahnya. Tapi asbabul wurudnya, kalau asbabun nuzul kan sebab musabab ayat Quran turun Pak. Tapi ternyata hadis ini punya asbabul wurud. Sebab musababnya hadis itu ada, usut punya usut. Kanjeng Nabi nyembelih kurban kambing satu, di atas namakan Kanjeng Nabi, keluarganya Kanjeng Nabi, dan seluruh umat Islam di alam dunia dapat berkahnya. Ternyata waktu itu zamannya Kanjeng Nabi pernah keserang pandemi juga Pak. Sejenis pagebluk, paceklik tapi berkepanjangan. Jadi pandemi corona, sejenis pandemi corona. Tapi bukan corona lah, sejenis pandemi pagebluk, ada penyakit tapi merajalela sehingga wong-wong sugih hartanya menyusut. Gara-gara nggak bisa cari ma'isyah, nggak bisa keluar rumah untuk kerja. Yang akhirnya Kanjeng Nabi saja yang biasanya ketika kurban, kambing untanya yang buat kurban itu banyak. Ternyata Kanjeng Nabi tersisa kambing tinggal satu. Padahal dijelaskan, istri Kanjeng Nabi saja sugih-sugih wong Mekah. Dasarnya di kitab Al-Bushra fil Manaqib Sayyidah Khadijah Al-Kubro, disebut Kubro itu karena Sayyidah Khadijah kekayaannya 2/3 kota Mekah, saking sugih istrinya Kanjeng Nabi. Gara-gara pandemi berkepanjangan di zaman Nabi, Kanjeng Nabi tersisa kambing tinggal setunggal-tunggale til, setunggal-tunggale til, setunggal-tunggale til. Bawa ora tok ora. Soale cuman setinggal-tinggale til. Mung satu tinggal satunya tetap oleh Kanjeng Nabi dikurbankan di hari raya Idul Adha, karena memang di kampung itu dilalah kersane Allah, tinggal punya kambingnya punya Kanjeng Nabi mawon. Tapi tetap dikurbankan untuk menggugurkan sunnah muakadahnya wong sugih lakoni kurban. Sehingga dari hadis ini keterangannya bahwa memang di kampung Kanjeng Nabi cuman tersisa kambingnya Kanjeng Nabi tinggal satu, maka di atas namakan Kanjeng Nabi, keluarganya Kanjeng Nabi, dan seluruh umat Islam dapat berkahnya. Tapi maaf, kalau hadis itu kok diimplementasikan di zaman Indonesia yang sekarang, kayaknya kurang pas. Kenapa kurang pas? Hari ini
Di Indonesia tidak ada satu kampung yang miskin, semua itu nggak ada. Bukti nyata Ranca Mulya, tumpakane motor PCX besi gelem nampani BLT, tangane emas gelange nganti tekan kelek, besi gelem nampani PKH. Berarti kan orang miskin di Indonesia minimal mau punya motor Scoopy, minimal tangane gelangan, itu miskinnya orang Indonesia. Nyatane si gelem nampa BLT karo PKH. Yang menang ora mikir ora surak-surak maning nggih, tersinggung nggih mau. Ndak tersinggung sendiri, keprok sendiri sampean. Saumpama di dunia ini ada kampung yang miskin semua, contoh negara miskin Afrika Selatan. Saking gersangnya Afrika Selatan, jangankan buat kurban, makan sehari-hari saja malah makannya biskuit yang terbuat dari tanah liat, tanah lempung. Saking miskinnya di Afrika Selatan. Tapi hari ini ada asosiasi Persatuan Negara Muslim, Indonesia, Malaysia, Singapura. Kalau hari raya Idul Adha malah kirim sapi, kirim kambing ke Afrika Selatan. Saya pernah malah pas nerima kambing dari Singapura. Bu, ini ngajinya sampai jam 5 sore kan? Ya saya tuh cuma tanya, ini udah mulai serius nih. Apa maning nek alise kita nis dilengkirut kayak gigi. Serius nemen. Shallu ala Nabi Muhammad. Saya pernah nerima kambing dari Singapura. Kok bisa dari Singapura malah kirim kambing ke Indonesia? Sedikit informasi buat warga Ranca Mulya. Saya dulu pernah ikut lomba dai di Indosiar. 2014 tingkat nasional, 2017 tingkat Asia. Sedikit lagi informasi, satu-satunya peserta dai di Indosiar yang juara 1 berulang kali hanya Mumpuni Handaya Yakti. Sekali-kali pamer karo wong dalane bosok. Gara-gara juara 1 di aksi Asia, ada Ustadz Nushan Halim namanya dari Singapura, DM saya di Instagram. Mbak Mumpuni, saya kepingin kirim kambing buat saya kurbankan di Indonesia atas nama ibu saya. Oke, saya langsung berangkat ke pasar hewan. Saya pilihkan hewan kambing yang paling ganteng. Loh, kan ada syariat itu supaya kita gampang menggapai ridho Allah. Syarat hewan dikurbankan kan sehat, tanpa cacat, cukup umur, syukur, gagah dan ganteng. Berarti kalau gagah ganteng, wedus wadon ora bisa buat kurban. Bisa. Cuma pancen kalau wadon jangankan berkorban, ngaku salah beangel. Pada wadone pada nyengir. Kalau wedus wadon bisa buat korban, tapi lebih utama kambing jantan. Soalnya kalau kambing cewek kok buat korban, syaratnya tambah sehat, tanpa cacat, cukup umur, plus lagi nggak bunting, lagi nggak meteng cara sini apa? Meteng, pada baik, meteng apa meteng? Meteng. Ini yang susah nih. Wedus wadon bisa buat korban asal nggak meteng. Ibune berangkat ke pasar kewan. Kul, kitane arepan tuku wedus wadon. Soalnya duitnya kitane arepan go kurban, cukupnya nggak tuku wedus wadon. Tak deleng wedus wadone sampean ginuk-ginuk, sehat-sehat, lemu-lemu. Kira-kira lagi meteng apa ora? Kitane orang ngerti bu, soalnya kitane dudu lakine. Tekan kene semumet pak. Iya kul, kita nih ngerti sampean dudu lakine. Tapi kan minimal bakul ngerti. Pedus meteng apa ciri-ciri kepimen. Ya. Kita nih seneng ge. Anggarana pembeli kritisnya kayak iki. Oke, tak jelas nah.
Iki wedhus wadon sing tak jual insya Allah lagi ora meteng. Kenapa? Karena aku sing ngingu, aku sing angon. Wedhus lanang karo wedhus wadon tak pisah. Yang kedua insya Allah ki wedhus agi ora meteng. Soalnya kita nih durung pernah ngerti ki wedhus ditumpaki. Kayak gue kul, iya, ya wis, aku cocok karo wedhus sampean. Kita nih tuku wedhus wadone sampean go kurban. Setelah akad jual belinya sah sampai rumah, ternyata ketika kurban wedhus disembelih, dibelek wetenge anak cempene. Apa hukum kurban yang terjadi? Hukum kurbannya tetap sah. Kenapa kurbannya tetap sah? Karena ketidaktahuan. Kan udah tanya tuh, udah ikhtiar. Wedhus lagi meteng apa ora? Malah bakule dudu lakine. Bakule malah ora pernah weruh ge wedhus ditumpaki. Tapi dibelek tetap anak cempene. Hukum kurbannya tetap sah. Tapi inilah yang menjadikan syarat wedhus lanang lebih utama ketimbang wedhus wadon. Selanggar wedhus wadon meteng apa orane kan kita ra ngarti. Minimal kudu di USG. Dewe ngarti ora pada percaya sampean. Minimal kudu di USG. Kayak si ayam lagi metendok. Ayam lagi meteng ngendok utawa enggaknya kan gampang gone ditiliki dengan cara didul. Masalah perdulokan paham kabeh. Ayam bisa didulek jadi ngerti ngendok apa orane. Tapi wedhus wadon ya bisa didulek. Tapi kan orang ngerti rasanya meteng ngapura kepimen. Maka inilah wedhus lanang lebih utama ketimbang wedhus wadon. Sehingga saya pas dari Singapura dimintai cari kambing, saya carikan kambing jenis Jawa Randu. Sejenis etawawa tapi yang gede. Akhirnya notanya saya kirim ke Singapura, beliau Ustadz Nuzan Halim langsung ngirim duit, tapi dilebihkan duitnya. Setelah duitnya dilebihkan, saya bilang, Pak Ustadz ini uangnya lebih. Ustadznya bilang, iya sengaja saya lebihkan supaya kanggo ngurusi ubo rampene, beli kantong plastik dan lain sebagainya. Nah ini barang yang paling afdol malah begitu. Jadi kalau ada warga Ranca Mulia, maaf punten, cuman punya kambing satu kok malu mau kurban, mending titipin ke masjid. Neng nitip ke masjid bawa kambing, jangan lupa bawa duit ora ketang 1.000 utawane 50. Bilang sama panitianya, Pak Panitia, saya mau kurban kambing nih atas nama anak saya yang kerja di Taiwan. Ini namanya Bin ini. Tapi punten Pak, saya punya duit 100.000. Ini buat beli kantong plastiknya 50.000 sama gula kopi teh rokok. Yang 50.000-nya buat ngebayar yang nyembelih. Soalnya maaf Pak, kadang di masyarakat tukang nyembelih kambing bilang begini. Saya nggak usah diamplopin duit, saya nggak usah dibayarin pakai duit. Mending nanti kalau saya nyembelih kambing dibayar pakai endase wedhus baen. Karena kepinginnya dibayar endase wedhus, alah gone motong kambing endase sampai pol gulune. Ya kan dagingnya nyintil kabeh. Lah warga kebagian apa? Wis wedhus lagi gering-gering. Endase benggone motong gulune ampe pol, maka afdolnya semua namanya wedhus itu ketika buat kurban sawelulange pun dibagi rata ke masyarakat biar kurbannya pun lebih mantep. Ini kenapa hari ini kita ngajak ngaji masyarakat Ranca Mulia atas nama warga Jamiah DKM Nurul Hikmah. Saking senengnya bulan Dzulhijjah keparingan sehat panjang umur, masih diberikan berkah lagi besok sampai manjing bulan Muharram. Karena Gusti Allah mengatakan ngendika akan di dalam Al-Quran bahwa 1 tahun ada 12 bulan, tapi di antara 12 bulan ada 4 bulan yang istimewa. Bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan besok nih bulan Muharram, dan yang keempatnya bulan Rajab. Maka saya dititipi pesan ini ngajinya sampai jam 5 sore kan?
Ya cuman takon trok kita nih. Wadar takon benjenengan pada protes. Soalnya ini saya nerima titipan amanah dari panitia. Ini ketikan langsung dari panitia. Mohon izin Pak Kiai, Pak Ustadz, Pak Ajengan, Pak Kuwu, Forkompinjam, saya menyampaikan titipan amanah dari panitia. Begini amanahnya. Mumpuni, subhanallah, ini gara-gara suami saya nggak ikut ngaji, bikin suratnya kayak surat cinta. Mumpuni ada kabar baik dan kabar buruk medeni nemen iki. Kabar baiknya pengajian hari ini disengkuyung oleh kami keluarga besar DKM Jami Nurul Hikmah, keluarga besar pemerintah desa Ranca Mulia dan seluruh para agnia dermawan donatur. Alhamdulillah. Kami menunggu kedatangan Mbak Mumpuni sudah sekitar 2,5 tahun. Dari tetangga saya meteng babaran sampai meteng maning. Tulisannya begitu. Cuma kebablasan bacanya. Kabar buruknya. Ya bayangin ya. Meteng babaran sampai meteng maning. Orang 2,5 tahun nunggunya. Kabar buruknya dalam rangka ikut merewangi rencana rehab Masjid Jami Nurul Hikmah, duit infak sodakoh jariahnya masih di dompet bapak ibu masing-masing. Tulisannya begitu. Sampean bayar percaya karo kita nih mah. Maaf Pak. Bapak Ibu semua datang ke sini yang pertama adalah dalam rangka silaturahim pengajian. Yang kedua diajak sodakoh, diajak loh. Bukan dipalak, bukan ditodong, gak dimintai juga. Tapi diajak bersodakoh. Maaf ya, kira-kira kalau ibu bapak diminta dan diajak sodakoh, kira-kira ikhlas mboten? Betulan? Kalau ikhlas, tetap nanti sodakohnya man arafa nafsih arafa rabbih. Orang yang bisa membaca kemampuan dirinya berarti bisa membaca apa yang jadi kemauannya Gusti Allah. Jadi mastatoktum, sodakoh pun ngukur kemampuan. Sodakoh ngukur mangga sodakohnya sesuai kemampuan. Sing sugih sodakohnya ya umume wong sugih. Tumpakan ebe motor NMAX karo PCX, gelange kanan kiri emasnya tekan lengan kabeh, ali-ali ini sakeong-keong, kalunge dawane tekan wudel. Masa sodako nggo masjid 2.000 kan isin karo wudele 2.000 disolasi maning. Ya duit tetap duit bunyinya, tapi mastatoktum sesuai dengan kemampuan. Ini kotak infaknya udah siap belum Pak Panitia? Naik 1 Pak kotaknya ke panggung. Ini asisten saya jilbab hitam. Walaupun asisten saya yang nyemplungin duitnya, tapi duitnya kita nih. Ini saya jelasin ben sampean rasa paham. Oh nggih, Pak Haji matur nuwun ya Allah. Saya ketewa Pak. Opa DKM. Duda. Kalau duda saya disuruh ngapain Pak Kuim? Oh, disuruh mempromosikan. Ya Allah, saya paham kalau Pak DKM hari ini udah duda berapa tahun Pak? Baru 1 tahun? Oh ya masih aman. Nanti saya bahas masalah perdudaan. Tenang saja Pak Ku. Requestnya Pak Ku disuruh promosiin. Udah dimulai dari DKM-nya Mumpuni. Pak Ku ikut ngerogoh dompet. Ibu-ibu juga ngerogoh dompet. Yang gak bawa dompet utang dingin karo sebelah. Gampang esok disarutangin. Bapak-bapak silakan ngerogoh saku kadok. Sarungan berarti ora kadok kan.
Serapa sarogo-rogo. Silakan kotak infaknya muter. Ini kotak infaknya bukan untuk mengganti dana pengajian loh, tapi mutlak untuk memakmurkan Masjid Nurul Hikmah. Sumangga si Nabi baca sholawat. Panitia juga udah sodako ini. Ih, panitia ikut sodako. Udah. Oke, berarti sodakonya udah double. Iya, buat bayarin mumpuni ama bangun masjid. Mangga kotak infaknya muter, si Nabi baca sholawat. Sallu ala Nabi Muhammad. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul ahdil amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul ahdil amin. Sekali lagi. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul ahdil amin. Lamun mampu tindak haji ojo lali sing dinafkahi. Tindak haji cukup kaping siji, maslahat tangga ojo nganti lali. Lamun mampu tindak haji ojo lali sing dinafkahi. Tindak haji cukup kaping siji, maslahat tangga ojo nganti lali. Sareng-sareng wa ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul ahdil amin. Sekian ada la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul ahdil amin. Ikram hukum lan sa'i tahallul ukur rambute wong haji. Yen wukuf ora dilakoni taun ngarep kudu dibaleni. Ikram hukum lan sa'i tahallul ukur rambute wong haji. Yen wukuf ora dilakoni taun ngarep wajib dibaleni. Sareng-sareng la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul ahdil amin. Sekali lagi la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul ahdil amin. Sallu ala Nabi Muhammad. Masya Allah. Ini rebananya Simtuduror dari mana? Panggungan Trisi. Masih Indonesia. Oh ya. Luar biasa loh. Ketimbang anak-anak zaman sekarang isinya sibuk main tiktokan, main judi slot, kan mending Nabi rebana. Alhamdulillah nih karena semangat, saya sawer dulu grup rebananya. Mangga Mas diterima sawerannya nih. Biar anak-anak kita, santri-santri kita
juga semangat dan istiqomah ngajinya. Soalnya punten-punten Pak, hari ini berkah sholawat, anak-anak kita senang baca sholawat. Tapi terpenting DKM-nya juga ngasih aturan. Itu tadi sholawat liriknya, lirik zaman dulu pas musola masjidnya masih panggok, masih panggung, masih bawa obor. Secara sini obor, bawa cempor. Tahun 80 kan puji-pujian habis adzan nunggu jamaah masih nada yang tadi. La ilaha illallah. Kayak gitu nadanya. Lah sekarang habis asar, kadang-kadang bocah tepeking gini puji-pujian. Iku 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 iku. Saya kira cuman di Jawa Tengah sampai Jawa Barat begitu. Saya kemarin pas Idul Adha, saya di rumah pas ambil wudhu kaget Pak, masjid saya juga puji-pujiannya begitu. Iku 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 iku. Boleh sholawatan, liriknya ya yang dijaga liriknya. Soalnya hari ini maaf punten Pak, di media sosial namanya perang antar khilafiyah itu luar biasa. Apalagi kita ngeban ada NU di pundak kita. Jadi monggo kalau mafia-mafia sholawat tuh yang sering sholawatan ada gerakan dan lain sebagainya, silakan mengungkapkan rasa cinta dengan berbagai macam cara. Tapi ingat ada NU di pundak kita. Apalagi yang ngiwil-ngiwilaken bendera itu. Kadang ada gambarnya guru kita, para habaib juga. Jadi ngapunten kalau kiranya guru kita memang kepingin dimuliakan oleh kita para santrinya, pakai adab. Jangan sampai niatnya mulia akan guru malah jadi suul adab. Contoh kecil Pak, di gambar-gambar bendera yang sering dikibarkan di sholawatan akbar itu kan gambarnya Mbah Maimun Zubair, gambarnya Syekhona Hashim Asy'ari, gambarnya para habaib. Bahkan saya pernah punya pengalaman dari suami saya diceritakan di Tegalrejo, Magelang, Jawa Tengah, ada santri saking cintanya sama sang guru, gambar fotonya guru disablon, dicetak jadi kaos. Ketahuan sama pengurus pondok, langsung detik itu pula dipanggil ke kantor, langsung disidang. Kenapa kok sampai disidang? Karena namanya orang nyuci baju kan ya disikat, ditaruh di lantai kamar mandi. Malah zaman dulu orang nyuci masih diinjek-injek pakai kaki dulu. Kita niatnya mau muliakan guru tapi akhirnya jadi suul adab. Maka ada lagi nih model zaman sekarang. Gambar-gambar truk, tahu truk enggak Bu? Sini nyebutnya apa? Sami. Di mobil truk itu bagus banget nih para supir-supir truk ngalap barokah tabarukan dari para guru-guru kita menggambar wajahnya guru-guru di truk. Ya bagus sih, cuma terkadang saya nggak habis pikirnya itu kalau mobil truk buat ngebawa ayam. Kadang-kadang gambarnya guru kita kan ditutupnya truk paling belakang. Nanti kalau ayamnya turun tutupnya itu malah buat jembatan. Diinjek-injek lagi judulnya. Jadi mungkin bisa jadi satu perhatian bahwa kita niatnya kalau ngalap barokah, gambarnya guru kita pasang saja di rumah. Kayak contoh nih gambarnya Syekhona Hashim Asy'ari dipajangnya di tembok dinding rumah. Contoh di ruang tamu. Insya Allah nanti malaikatnya senang. Santri Mbah Hashim Asy'ari iki. Tapi kalau buat gambar mobil truk ayam, malaikatnya pun bingung. Ini nyatetnya bagaimana? Pakainya suul adab. Maka alhamdulillah santri kita hari ini di Jawa Barat pun dari santri-santri banyak juga yang namanya mafia sholawat. Tapi saya harap mari kita belajar sesarengan supaya kita mulia ke guru, ya dapat berkah ilmu dari guru. Amin Allahumma. Kotak infaknya tetap keliling, sorbanya tetap jalan. Saya untuk mengefisienkan waktu, ngomongnya dari angel.
si nanjak maning. Supaya efisien waktu, sodakonya muter, ngajinya lanjut. Nggih Bu nggih. Saya makili panitia keluarga besar perencanaan rehab Masjid Jami Nurul Hikmah mengutarakan ngendikanipun Allah janji kepada orang yang suka bersedekah, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Orang yang bersedekah digambarkan oleh Allah nanem biji satu tumbuhnya 7. Setiap tangkai nanti cabangnya 100 kali 7 sama dengan 700. Masih ditambah janji Allah, wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan menambah jumlah pahala bagi orang-orang yang suka bersedekah. Amin Allahumma. Bu, biar gak ngantuk saya tanya, sedekah iku sae napa mboten? Sae, tapi antuke sedekah kok dari hasil duit korupsi. Maaf punten nih, ibarat wudhu tapi pakai air kencing. Kira-kira wudhunya sah napa mboten? Saya kemarin Ahad Kliwonan 1 bulan yang lalu saya ngaji sama Romo Ki Haji Hanif Hudori Tegalrejo Magelang. Saya ngikut derek-derek suami saya ikut selapanan. Pak Kiai Haji Hanif Hudori bilang begini, dulu Allahu yarham al-mahfulah Romo Kiai Khudori pernah bilang, nok anakku lanang, anak lanang sini nyebutnya apa ya? Nang, nok karo nang nok apa nok nang nok apik nemen. Nang iku senang, anak lanang senang, anak wadon senok. Oh, udah sekop. Nah kini senok. Senok senang anakku kabeh ngesuk nek kita pan nyembelih hewan kurban, singgo tuku sapi, singgo tuku wedus, iku duit sekang duit pribadi baen. Saumpama ana wong sugih nitip kurban sapi nang kene, kurban kambing nang kene, sawetara iku kambing sapine dititipkanlah ke masjid-masjid lain yang kekurangan daging kurban, atau dititipkan ke kampung lain yang belum kebagian. Anak-anak pada tanya, abah kan sae niate wong sugipan melu kurban nang kene, niate tabarukan ngalah barokah. Iya sae, tapi kan kita ra ngarti iku wong gaweane apa. Kon nitip-nitip nasapi nang kene, sumpamane aku takun ya ora pantes. Sampean gaweane apa? Tuku sapi duit sekang endi? Ora pantes aku takon. Lah umpamane aku ora takon, kitane juga ora ngarti iku nggone tuku wedhus sekang duit apa. Jajal gone kurban sapi wedhus nang kene, ternyata dari hasil menang judi togel. Gue tuku wedhus, gue tuku sapi, sapine dikurbana nang masjid, nang musola, bahkan nang pesantrennya kita. Pertanggungjawabannya saya tidak hanya di akhirat, tapi pertanggungjawaban saya justru kepada orang tuanya wali santri. Anaknya dititip nang kene kon dari bocah soleh-solehah, malah mangan rejeki sing ora jelas. Pertanggungjawabannya kita nih sebagai seorang guru tidak hanya di akhirat, sama wali santrinya. Itu Kiai NU, Pak. Kalau mikir selembut itu dan sedetail itu, ternyata sampai rizki yang masuk ke dalam perut kita sangat mempengaruhi dengan sifat dan kepribadian. Maka Kanjeng Nabi, ngajinya sampai jam 5 sore kan? Ya cuman tanya. Udah mulai penting lagi nih. Sampai jam 5 sore salat asar 5:30. Kanjeng Nabi ketika akan kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah, barang siapa kebiasaan makan barang syubhat. Syubhat itu halal ora, haram ya ora, samar-samar, remang-remang, ora jelas. Di sini nyebutnya apa, Kiai? Abu-abu. Abu-abu.
Oh, subhat di sini disebut abu-abu. Ya sarap apa? Abu-abu, remeng-remeng. Ora jelas, ora jel. Kanjeng Nabi ngendikaaken wong kebiasaan mangan barang subhat, mangan barang abu-abu, mangan barang ora jelas, maka menjadikan hatinya gelap. Pertanyaannya, apa tuh mangan barang subhat? Contoh yang agak rumit. Kuli bangunan atau tukang kuli. Di sini Pak, punten biar bapak-bapak nggak ngantuk. Yang ngantuk sih nikmat Pak, tapi kalau ngantukan kebangetan Pak. Gedang kluthuk godonge sengkleh, wong ngantuk lambene. Gedang kluthuk dipangan uler, wong ngantuk mangap karo. Ya kok paham bener sampean? Saya mau tanya Pak, punten Pak. Kuli tukang di Ranca Mulia satu hari bayarannya berapa Pak? Berapa Pak? 110. 110 itu tukangnya apa helpernya? Helpernya pembantu tukang. Subhanallah larang nemen ya. Pembantu nih 110, tukangnya 150. Sesuk tukang Cilacap pindah mene kabeh Pak. Mahal bener ya. Betul itu. Ini maaf punten ya. Saya tanya begini, secara fikih itu ternyata ada disebut halul misli. Saya ulang. Halul misli. Apa itu halul misli? Bekerja sesuai dengan pengadatan daerahnya. Berarti kan kalau halul misli adatnya di sini tukang sehari bayarannya 150, berangkat mulai kerja jam berapa Pak? Jam 7. Oke, jam 7 ya. Itu sing bayarannya 150 Pak. Di Cilacap, maaf. Satu hari itu tukang cuman 100, tukangnya doang. Tapi berangkatnya jam 8. Saya ulang bentar. Di Cilacap tukang bayarannya 100 dalam sehari. Tapi mulai kerjanya jam 8. Nah berarti kan halul mislinya adatnya Cilacap begitu. Nah tapi adatnya sini halul mislinya bahwa bayarannya 150.000 tapi mulai kerja jam 7. Betul? Berarti anak medangan apa? Anak jam berapa medangan? Jam 10. Oh jam 12. Mangan sega. Sengaja wedang trok. Jam 10 wedang trok. Jam 12 sholat duhur istirahat. Tapi nggak ada mangan-mangan. Oh medang trok. Tapi enggak makan sega. Nggak masalah, ini sekali-kali kita ngaji agak detail dikit. Biar kita tahu perbedaan halul mislinya orang bekerja. Kalau di Cilacap Pak, maaf ya, bayarannya 100, jam 10 pagi itu udah medangan. Jam 12 ada yang makan nasi juga, makan nasi Pak. Iya, rames makan nasi. Terus nanti mulai kerja jam 1 siang. Terus istirahat sore jam 3. Nanti jam 4-nya selesai, tapi bayarannya 100.000. Soalnya ada makan nasinya Pak. Lah di sini berarti halul mislinya 150.000 sehari jadi tukang, mulai kerja jam 7, medangan jam 10, istirahat sholat duhur medangan jam 12. Betul? Mulai kerja siang jam berapa lagi Pak? Jam 1, selesai pekerjaan jam 5. Bada asar siap. Di sini berarti selesainya pekerjaan nggak matok di jam, tapi intinya setelah bada asar. Oke, berarti ini halul misli adatnya desa sini begitu. Tapi kalau seumpama nih ada orang jadi tukang bayarannya 150.000, nggak ada medangan sama sekali, maka yang punya pekerjaan bisa disebut dolim Pak. Karena nggak sesuai halul misli, nggak sesuai pengadatan di daerah sini, itu boleh dituntut tuh.
Kecuali kalau pabrik punten, di pabrik itu malah kadang-kadang udah ada bonusnya, ada THR-nya. Tapi kalau masalah personal pribadi kan gak ada THR, karena memang yang punya gawean persorangan. Kecuali kalau di pabrik halul mislinya bekerja mulai jam berapa, selesai jam berapa, dan ada THR, ada bonus. Itu halul misli dan harus ada. Itu kalau modelnya pabrik. Ini kita belajar supaya halul misli pekerjaan itu jelas. Seumpama nih yang punya pekerjaan sampai jam 5 sore kan? Ya cuma tanya, ini udah penting banget. Bayarannya 150.000, medangannya ya jam 10, ya jam 12, ya jam 3 sore, selesai pada asar. Tukangnya nggak sesuai halul misli. Wong kudune mulai jam 7:30 nembe mangkat. Benggone mlaku lemes nemen karo udut glepos, karo nyekeli cedok. Ini namanya nyolong waktu, Pak. Bis nyolong waktu, nyolong balung. Apa itu nyolong balung? Wong karo troli bisa ngangkat gendeng selawe, wis nganggo troli gawa gendeng mung 5. Gawa adukan semen kuat 2 ember cilik, mung gawa seember be isine semen setengah. Kan yang akhirnya pekerjaannya harusnya selesai dalam 5 bulan, gara-gara nyolong waktu, nyolong balung, akhirnya jadi membengkak sampai 7 bulan baru selesai. Yang punya pekerjaan yang rugi, mau ditegor anu tetangga sendiri, nggak ditegor kita yang punya pekerjaan yang rugi. Akhirnya si tukang ini disebut punya rezeki agak syubhat. Kenapa syubhat? Halal ora haram ora, karena pekerjaannya jelas. Jadi kuli kan pekerjaan halal tuh, jadi tukang pekerjaan halal tuh, tapi membuat rugi ama yang punya pekerjaan, maka disebut rezekinya syubhat, remang-remang, halal ora, haram ora. Kenapa sebegitu pentingnya? Saya tanya lagi nih, biar paham. Bu, anak kita ngaji di pesantren, saya napa mboten? Saya, tapi ngebiayain anaknya dari hasil mindai patoke tanggane. Gak bisa menjadikan anak soleh solehah. Karena anak soleh solehah ya lahir dari orang yang soleh pula. Anaknya konang pesantren, bapane walaupun tukang macul, dina-dina matunang sawah, dari tukang derep, tapi kalau pekerjaannya jujur, walaupun sehari cuma 80.000, sehari cuma 150.000, mesti anaknya bocah manut-manut, pinter-pinter, diomongi orang bantah. Niku karena berawal dari pondasi rezeki yang bersih. Contoh malin nih, itu udah yang rumit itu, syubhat remang-remang. Jadi pekerja tapi nyolong waktu karo nyolong balung. Contoh simpel barang syubhat. Nemu pelem peleme kutarda. Nang tanah bengkoke pakutarda akewit pelem sawe ditanduri pelem. Ternyata sampean dari sawah nemu peleme kutarda, jelas-jelas nang tanah kutarda. Jenengan ngambil itu pelem tanpa seizin pak kutarda, dibawa pulang terus dimakan, itu termasuk makan pelem syubhat. Halal ora, haram ya ora. Ibu-ibu pada protes, kan nemu mumpuni. Nah nemu itu justru kata kitab I'anatul Thalibin malah panjang gagange. Kenapa panjang berabe urusannya? Karena orang Indonesia aneh. Kadang kalau nemu apa bae ngucape rezeki anak soleh. Sejak kapan wong soleh mangan sembarangan? Maaf nih, kelihatannya sepele ya Bu ya. Tapi kalau nemu pelem belum minta ikhlasnya sama yang bersangkutan, itu disebut pelem remang-remang. Halal ora, haram ya ora. Coba umpamanya nih, istrinya paku lagi ngidam, ternyata kepingin mangga yang jatuh sendiri dari pohonnya. Lanjenengan ngambil pelem tanpa izin, belum minta ikhlasnya paku, langsung dimakan. Coba kalau paku nggak ikhlas,
udah terlanjur masuk perut. Maka aturan di kitab I'anatul Thalibin, orang nemu, contoh nih, nemu dompet, kalau dompet kan masa expirednya panjang, bisa sampai tahunan. Maka carilah identitasnya terlebih dahulu. Ternyata di identitasnya orang anak KTP nih. Akhirnya aturannya nemu, disiarkanlah di pasar. Dulu zaman Kanjeng Nabi kalau nemu barang sesuatu dikabarkannya di pasar. Namanya lambe wong pasar. Nerima kabar langsung nyebar. Tapi kalau zaman sekarang ada medsos, maka siarkanlah di grup WhatsApp, grup Facebook. Sampai 1 tahun gak ada yang ngaku itu. Entah dompetnya siapa. Maka yang nemu dompet itu boleh menggunakan isi dompet untuk kemaslahatan. Tapi dengan catatan ketika 1 tahun berlalu yang punya dompet mengklaim bahwa itu dompet miliknya, maka yang menggunakan kemaslahatan wajib untuk mengembalikan. Kenapa wajib mengembalikan? Karena kan durasi dompet isi uang itu bisa sampai tahunan. Itu kalau yang durasinya panjang. Beda lagi sama durasi expired yang pendek. Contoh, bakul tahu tempene tiba. Bakul tahu tempene jatuh. Jatuh sini nyebutnya apa? Pada baik. Tiba. Apa? Nepluk. Tiba gue nepluk. Kok bisa ya? Jatuh jadi nepluk. Oh, berarti kalau orang artis bikin sinetron, di sini sinetron nepluk cinta. Jatuh cinta jadi nepluk cinta. Nepluk. Iya pora gue. Apa tiba? Tiba pada baik tiba wis nganggo bahasa umumnya Jawa. Tiba. Bakul tahu tempen. Bakul tahu tempene tiba. Kuwi tempe sing endi? Salah. Bakul tempe, tempene tiba. Aku bener. Bakul tempe, tempene tiba. Sing nemu tempe, lurah tarda. Kuwu tarda nemu tempe. Akhirnya sama Pak Kuwu disiarkanlah. Punten maaf. Di sini kalau tempe itu durasi expirednya sampai bosok berapa hari? 2 hari. 2 hari pendek banget. Ya sebut saja 3 hari lah. Kalau 2 hari mungkin belum bosok banget sih kena bisa dimasak. Expirednya sampai 3 hari. Kutar dan nemu tempe. Tempene bakul tempe tiba. Barang dipundur diinformasikan di grup WhatsApp. Iki tempene siapa? Gak ada yang ngaku tuh. Hari kedua masih dicari tuh. Pak Kuwu masih mencari yang punya tempe. Masih disiarkan. Iki tempene siapa? Sampai hari ketiga detik-detik menjelang bosok nih ikut tempe. Tetap gak ada yang ngaku. Akhirnya ketimbang bosok mubadir gak ada yang manfaat. Akhirnya oleh Pak Kuwu sama grup PKK dimasaklah ikut tempe. Apa hukumnya? Hukumnya boleh dan halal itu tempe dimakan, dimasak. Karena sudah sampai menjelang detik-detik expirednya mau bosok, tetap gak ada yang ngaku. Ketimbang mubadir maka boleh dimanfaatkan atau dimakan dan hukumnya halal. Tapi ada tapinya nih. Tapi kok hari kelima si punya tempe bakule ngomong, kuwune ikut tempene kita. Dorong jaluk izin sing duwe tempe asal dipangan. Pak Kuwu jawab, ini buktinya di grup WhatsApp. Sudah saya siarkan, sudah saya kabarkan, tapi nyatane nganti dina ketelu langkah sing aku ketimbang bosok jadi tak masak. Lah sampean mari ngendi baen. Dina kelima malah nambah mari ngene. Ora bae Wu. Ge Kuwu sampean mangan tempe durung izin mari kita nih jaluk ganti rugi. Pak Kuwu tidak wajib untuk mengembalikan atau ganti rugi.
Soalnya ada expired durasi itu jelas. Tapi kok yang punya tempe memaksa, ora bae Bu, nun jaluk ganti rugi, paku boleh jawab ya kae nek jaluk ganti rugi nang empang. Gak wajib mengembalikan karena ada durasi masa expired. Itu baru nemu tempe. Lah barang nemu dompet, nemu barang berharga di pinggir jalan, ataupun nemu tempe, nemu pelem, jenengan gak ada waktu buat ngurusin karena gugup ke susu mau kondangan umpamanya. Tapi weruh anak dompet tiba, maka kalau waktunya nggak ada ngurusin itu miliknya siapa, maka aturan dari kitab I'anatul Thalibin, pinggirkanlah ke bahu jalan. Tapi minggirkane antuke nyingkirake, jangan pakai tangan kata kitab I'anatul Thalibin. Antuke mindah ken pakai samparan, mindahnya disuruh pakai kaki. Kenapa mindahnya disuruh pakai kaki? Kata kitab I'anah, supaya tangan kita nggak dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Soalnya kalau mindahnya pakai tangan, khawatirnya itu ada pikiran, dompet antep nemen ya. Jangan-jangan isinya gepokan duit. Walaupun nggak dibuka itu isi dompetnya apa, tapi kalau udah punya pikiran begitu, di akhirat tetap akan dimintai pertanggungjawaban. Maka kata kitab I'anah, nemu sesuatu kok nggak ada waktu buat ngurusin itu miliknya siapa, maka pinggirkanlah ke bahu jalan dengan pakai kaki. Hari ini Pak, di Indonesia belum bisa seperti itu. Padahal di Indonesia mayoritas penduduknya beragama Islam. Sekitar 88% penduduk Indonesia beragama Islam, tapi belum bisa sejujur itu dan belum bisa menerapkan ilmu itu. Dan kemarin saya ngaji di Taiwan, Pak. Saya ceramah di Taiwan, gak usah tanya ceramahnya pakai bahasa apa. Bahasanya xie ni hao ma wo aini ni hao ma mahau ni. Dan saya diceritani, dan bahkan negara Taiwan termasuk negara maju yang ketika ada dompet, HP, barang berharga jatuh di pinggir jalan, atau tertinggal di meja makan, atau tertinggal di taksi, maka walaupun itu dompet seminggu nangkono, ya nangkono baik, gak ada yang berani ambil. Kenapa? Karena aturannya di negara Taiwan persis di dalam kitab I'anatul Thalibin dijelaskan, kalau nemu ada waktu ngurusin, ya laporin ke kantor polisi, pihak berwajib, supaya disiarkan itu miliknya siapa, dicari identitasnya. Tapi kalau nggak ada waktu, ya udah pinggirin aja, ataupun dibiarkan. Kalau di negara Taiwan dibiarkan, berarti kan malah negara yang Islamnya minoritas, malah justru negaranya pakai hukum Islam. Makanya negaranya maju. Dan kenapa negara Cina, negara Taiwan maju? Karena di sana ada yang ditakuti. Apa yang ditakuti? Hukum negaranya. Di Cina ketahuan korupsi langsung hukum gantung, hukum mati. Di Taiwan ketahuan korupsi pejabatnya langsung dihukum suruh bunuh diri. Tapi menawi di Indonesia, maaf gak ada yang ditakuti. Karena ketika pejabat dilantik di bawah kitab suci Al-Quran saja, setelah jabat tetap korupsi, berarti di Indonesia Al-Quran beradi wedeni. Makanya Kanjeng Nabi bilang, orang makan barang syubhat jadi hatinya gelap. Bahkan Kanjeng Nabi titip pesan sama Sayyidina Ali, orang kebiasaan makan barang haram maka menjadikan hatinya mati. Orang kalau hatinya mati, jangankan nerima hidayah, nerima kritik saran udah nggak bisa. Kalau orang hatinya gelap, ketika menerima kritik saran, masuk kuping tengen, bablas kuping kiwe. Kiwe apa kiwa? Kiwe. Tapi nek wong atine mati, nerima kritik saran, manjing kuping tengen, mental balik maning. Kenapa mental? Atine mati, Pak. Kebiasaan ngonsumsi barang haram. Contohnya siapa? Koruptor. Lah korupsi kok 270 triliun. Lah 270 kok triliun. Kadang-kadang duit semiliar baik kita belum pernah berwujudnya kayak apa. 270 kok triliun. Setelah ditangkap polisi cuma cengar-cengir, malah sambil sarang heo. Itu kan gara-gara hatinya mati, kebiasaan makan barang haram.
Maka saya mengajak ibu-ibu semua, apalagi di Indramayu ini yang kebanyakan malah baik laki-lakinya atau perempuannya kerja di luar negeri. Hari ini Bu, saingan ekonomi itu susahnya luar biasa. Cari kerjaan sulitnya luar biasa. Saya harap ibu rumah tangga bersabar dulu. Ketika wong wadon disuruh tirakat, tirakatnya adalah sabar ketika sang suami belum dapat pekerjaan. Sampai-sampai sang suami belum dapat pekerjaan, kok ibu-ibu masih bikinin wedang, bikinin kopi sambil senyum. Itu tirakatnya istri. Sampai-sampai gak punya nasi, suami ditanya, Pak nasi ini langka, tapi sambil senyum. Itu tirakatnya istri tuh. Itu yang susah. Ibu-ibu ngejawab, iya mumpuni nembe nikah kemarin masih dimabok cinta. Engkau 10 tahun nembe ngerti. Hari ini maaf, banyak laki-laki stres, frustasi, bahkan gila. Di Jawa Timur, tepatnya di Bojonegoro, ternyata ada sekitar 365 keluarga yang telah mendaftarkan diri untuk bercerai. Dan hari ini semakin melonjak, sekitar 372 istri menggugat cerai suaminya. Katanya nggak sabar suaminya pada nggak kerja, nggak nyambut gawe. Nah ini nih, kebanyakan dari Taiwan, saya ngaji di sana, TKW-nya kebanyakan Indramayu dan Cilacap, Pak. Dan hari ini maaf-maaf, yang stres kebanyakan laki-laki ketimbang perempuan. Dan bahkan adik saya sebagai pekerja suster utawi nurse, perawat di rumah sakit, kemarin melakukan penelitian, disuruh praktek profesi dulu di rumah sakit umum, klinik, puskesmas, dan terakhir disuruh tugas di rumah sakit jiwa. Antara wong edan wadon karo wong edan lanang, lebih akeh wong edan lanang ketimbang wadon. Kenapa bisa begitu? Karena ternyata wong lanang gampang stres karena dia nggak bisa mengutarakan isi hati. Beda sama wong wadon. Wong wadon ana masalah apa bae mesti digawe status nang WhatsApp. Anaknya rewel gawe status, mangkat ngaji gawe status, muslimatan gawe status, anak masalah kor mertua gawe status, diseneni bojone gawe status, nembe mules bedi gawe status wong wadon zaman saiki mah. Panggilan alam lagi mules nih guys. Wong itu hak-hak jenengan memang. Tapi maaf ya Bu ya, kalau mau pasang story memang ora kabeh seneng, ora kabeh sengit. Ketika jenengan ana masalah aja digawe status, sing seneng-seneng dok bae sing digawe status. Sonek ana masalah digawe status, maaf. Tangga sing ora seneng malah ngeprokin. Gone ngeprokin ora karo tangan, karo sikil. Jadi nek gawe status sing apik-apik bae. Apike wong lanang digawe status, apike anak digawe status, apike mertua digawe status. Jangan sampai jeleknya keluarga dibikin status. Sing apik-apik bae digawe status. Ben apa? Ben wong sing maca ya melu seneng. Moga-moga doa sing terucap pun doa sing seneng apik. Amin Allahumma. Wong lanang ora bisa mengungkapkan masalah. Kadang-kadang arepanana masalah bae akhirnya numpak motor mengudut nang pinggir dalan. Arep cerita karo bojone malah disentaki. Arepan utang karo tanggane malah dipoyoki. Wong lanang tuh Bu. Makanya wong gila antara wadon karo lanang. Leuwih akeh wong lanang gone stres ketimbang wong wadon. Maka hari ini di peringatan menyongsong 1446 Hijriah, mudah-mudahan kita semua betul-betul jadi orang yang beruntung, yang kehidupan sekarang lebih baik dari yang kemarin, yang akan datang lebih baik dari yang sekarang. Amin Allahumma. Jam berapa Pak? Jam berapa? Jam berapa? Iki saiki jam pira? Jam loro ya Allah. Ki matane kita nura picak ya Bu ya. Takoni bener-bener kok. Subhanallah. Ini maaf nih, lupa belum nge-onin jam. Jam berapa Pak?
jam 4. Saya nggak percaya sama orang sini. 3:30. Oh iya, tadi saya persis naik jam 2, sekarang jam 3:30 lebih. Insya Allah cukup ya Bu ya? Cukup ya? Kurang? Nanggap dewek. Hari ini rencana untuk kemaslahatan Masjid Jami Nurul Hikmah, alhamdulillah terkumpul dana sebesar 3.225.500 perak rupiah. Alhamdulillah. Saya ulang, 3.225.500 perak rupiah. Jenengan ngetawain apa? 500 perak, mungkin itu putrane sampean. Yang ternyata tadi beli jajan es ada lebihan, dimasukkanlah ke kontak infak karena ngeliat bapak ibunya juga sodako. Itu yang pertama. Yang kedua, berarti panitianya jujur nih, sampai 500 perak aja ditulis, berarti panitianya jujur. Yang ketiga, jangan ngetawain 500 perak, barangkali yang 3.225.000 belum tentu diterima oleh Allah. Gara-gara ketambah 500 perak, anak kita suci dari dosa tapi sedang sodako, malah nyelamatin yang 3.255.000 rupiah. Alhamdulillah. Karbatil khatif, besok ketika kita nyebrang Shiratal Mustaqim kayak kilat nyamber, langsung tekaning sorga. Amin Allahumma. Hari ini alhamdulillah bapak-bapak mengingatkan ngajinya nggak boleh ngelewatin sampai 3:30 lewat Pak. Tuh, udah balik ya aduh. Mangke mah kita nih mengkobengi sinang Cirebon. Saking kene pindah maring Cirebon Pak. Durung ketemu bojo ge pirang-pirang dina. Soalnya ayah insyaallah Pak. Soalnya memang baru 2 bulan nikah Pak. Baru 2 bulan nikah, memang kita kemarin soan ke pondok. Suami saya alumni bahkan masih santri Tegalrejo Magelang. Baru 11 tahun di pondok dan masih hikmah di pondok. Kemarin kami soan bareng, ternyata masyayikh, para ibu nyai juga mengatakan supaya suami saya balik lagi hikmah di pondok ngurusin pesantren. Jadi ya saya mau ndak mau harus mengikhlaskan dan harus mendukung. Tapi kan saya cita-citanya anaknya 11 Pak. Sampai suami ora kok berkatokan. Soalnya kita nih cita-citanya anak 11 dititip-titipin pesantren. Supaya kelak ketika saya udah nggak laku ceramah, anak-anak yang lanjutin ngaji di rumah. Baca Quran kan saya jadi seneng istirahat sambil ngedengerin anak ngaji. Rencana begitu anak 11. Soalnya saya dengar kabar alhamdulillah suami saya itu keluarganya banyak keturunan gen kembar. Jadi rencana anak 11 ya bunting ping 6 bae lah kayak gue. Bunting loro kayak gue rencananya kita nih. Diamini. Inilah kami keluarga besar DKI Nurul Hikmah yang semangatnya luar biasa. Tepuk tangan dulu dong buat panitianya. Ini paling cuma 20 orang tapi semangatnya luar biasa. Terima kasih Pak Kuwu telah mendukung kegiatan kami DKI Nurul Hikmah. Pak Kiai, Pak Ustadz semua matur nuwun sangat telah kerso hadir dan amberkahi pengajian pada hari ini. Dan Forkom Pincam, Pak Satpol PP, Pak Babinsa, Babin Kamtipmas dan keluarga besar Kecamatan Gabus. Wetan hadir di sini ditetapkan imannya, ditetapkan Islamnya, ditambahkan ihsannya, diberikan sehat panjang umur, meriah manfaat yang barokah, diberikan dzurriyyah sholih sholihah, pungkasan yuswa bisa husnul khotimah. Kita doakan keluarga kita, donatur yang dari luar negeri juga ada ya? Enggak? Khusus apa ada? Khusus warga sini semua para donatur diberikan sehat walafiat, keluarga yang mawadah warahmah sakinah diberikan dzurriyyah sholih sholihah. Amin Allahumma. Pengumuman dari akhirat. Barang siapa berangkat ngaji belum dipimpin doa gugupan balik ngomah, maka suaminya nikah lagi. Jangan pulang dulu karena sak mangke doa diimami oleh Pak Ustadz, Pak Kiai Akhinal Kiram, Pak Kiai siapa ya? Pak bentar namanya lupa. Pak Cokro Wiroto. Bener.
Insya Allah nanti doa akan dipimpin langsung oleh Al Ustadz Cokrowiroto. Dari saya, mudah-mudahan setelah panjenengan usai doa pulang dengan tidak ada halangan satu apa, bisa bertemu lagi di lain majelis. Amin Allahumma. Sedaya kalapatan nyaki pampunten, terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan, mohon bimbingan dan mohon didikan. Usiku wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadi mami bapak kiai saya kembalikan kepada Muqasimul Awqat pembawa acara. Sumangga sallu ala Nabi Muhammad. Sallu alaihi. Taqabbalallahu minkum.